Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Liadatul Fatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tak pernah putus-putusnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dan bersilaturahmi di majelis thalabul ilmi yang mulia ini, guna meningkatkan kadar keimanan kita dengan menambah ilmu pengetahuan dalam mengkaji kitab Al-Hikam. Salawat beserta salam yang tak pernah lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habib Allah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara kajian utama kita, yaitu hikmah ke-146 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, Iza aradta an yuftaha laka babur rojai fashhad ma minhu ilaik, wa iza aradta an yuftaha laka babul khawfi fashhad ma minka ilaih. Jika kau ingin dibukakan pintu asa, lihatlah karunia-Nya kepadamu. Namun jika kau ingin dibukakan pintu takut, lihatlah amal yang kau persembahkan untuknya. Mohon dimaaf, ada sedikit koreksi, bukan pintu asa tetapi pintu roja. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-146 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahman Azikro dari Bogor. Kepada Bapak Muhammad Syahman Azikro, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan.
mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha gembira dengan taubat seseorang hambanya ketika ia bertaubat daripada dosa. Sebagaimana salah seorang dari kalian yang menemukan kendaraannya yang hilang di tengah-tengah padang pasir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Syaman Azikra. Baiklah Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita dengarkan isi tausiah kita pada pagi hari ini tentang hikmah ke-146 dari kitab Al-Hikam dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain mohon di-mute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kasratil ibadah wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di saat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita bersama-sama, memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dikumpulkan dalam pesantren online RFM dengan niat kita kajian, meneruskan kajian kita setiap subuh. Dengan kita berniat di dalam hati mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan, dan niat kita di dalam hati menghidupkan agama serta mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuran atas nikmat akal, nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur. Dan sekarang kita lanjutkan hikmah yang ke-146. Kita hadiah ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Kalau ultimate-nya siapa ya? Akun ultimate-nya. Siap, Ibu. Silakan. Oh ya. Kopi ternyata ya. Kopi, Pak. Iya. Siap, buka kitabnya, buka bukunya. Yang buka bukunya. Aduh. Yang pegang kitab, buka kitabnya. Kita sampai ke hikmah. Hikmah berapa ya? 146. Iza aradta ayyub tahalaka babar roja. Iza aradta ayyub taha babar roja laka. Iza aradta ayyub tahalaka babur roja. Apabila engkau menginginkan dibukakan pintu harap, roja itu harap. Fashhad ma minhu ilaika, maka lihatlah sesuatu dari Allah kepada engkau, yaitu anugerah. Jika kita ingin dibukakan pintu roja, pengharapan kepada Allah, maka lihatlah apa yang datang dari Allah kepada kita, yaitu anugerah. Wa idza aradta ayyub tahalaka babul khauf fashhad ma minka ilaihi. Dan apabila engkau menginginkan dibukakan pintu khauf, takut, maka lihatlah amal yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan membahas tentang satu roja, yang kedua khauf. Cuman kalau dibahas satu saja ini udah kedua-duanya udah kebahas. Roja itu besar harapan, khauf itu takut. Gitu. Kalau kita ingin dibukakan pintu besar harapan dengan anugerah Allah, lihatlah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kita ingin dibukakan pintu khauf, pintu takut kepada Allah, lihatlah apa yang engkau berikan kepada Allah, amal yang engkau berikan kepada Allah. Itu maksudnya. Ar-roja inda badil ulama irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbub indahu bitahsili asbabi. Menurut sebagian para ulama, yang disebut dengan roja adalah lapangnya hati, senangnya hati karena menunggu sesuatu yang dicintainya, yang diinginkannya, dengan setelah mengerjakan sebab-sebabnya. Itu namanya roja. Beda antara roja dan tamani. Angan-angan. Kalau angan-angan itu menginginkan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakan sebab-sebabnya. Nah, itu angan-angan namanya. Contoh, orang yang sakit. Begitu sakit, dia pergi ke klinik, pergi ke dokter, berobat. Setelah berobat, pulang, dikasih aturan minum obat, lalu diminum obatnya. Lalu ia berharap sembuh. Nah, itu namanya roja. Kalau orang sakit tapi tidak berobat,
tapi tidak berangkat ke dokter, tapi tidak berangkat ke klinik, tidak berobat, tidak minum obat sesuai petunjuk dokter, terus dia mengharapkan sembuh, itu namanya bukan roja, tapi kebodohan. Atau disebut dengan tamani, angan-angan. Paham ibu ya? Antara angan-angan dan roja. Tamani dan roja. Kalau tamani mengharapkan sembuh, dia berobat. Nah, kalau tamani, kalau angan itu roja. Kalau tamani mengharapkan sembuh, tapi dia berdiam diri. Nah, orang yang roja itu, jika dia sakit, ini contoh, jika dia sakit seperti orang sakit, jika dia sakit, lalu dia berobat ke dokter. Setelah berobat, diikutin aturan dokter, aturan minum obat, diminum obatnya. Setelah itu dia berharap kesembuhan. Jadi mengharapkan kesembuhan itu setelah melaksanakan sabab. Paham ibu-ibu ya? Jadi ibu-ibu ada suaranya ada? Suaranya halo halo? Halo, ada. Ada, ya siap. Jadi mengharapkan sesuatu itu setelah kita menjalankan sabab, itu namanya roja. Nah, itu namanya roja. Mengharapkan surga setelah kita menjalankan sabab. Ibadah, begitu. Mengharapkan rahmat Allah setelah kita menjalankan sabab. Maksudnya ke situ. Kalau kita mengharapkan rahmat Allah, tetapi kita tidak ada dalam rel-rel sabab-sababnya, itu namanya tamani. Kalau kita menginginkan sehat, walaupun pada hati kita, pada keyakinan kita, obat itu tidak bisa menyembuhkan, tetapi Allah memerintahkan kita supaya kita ikhtiar. Karena kita diperintah oleh Allah, kita berangkat pergi ke dokter berobatnya pun jadi ibadah. Karena menjalankan perintah Allah, ikhtiar. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah jalan untuk jadi dekat kepada Allah. Jadi kita pergi berobat, jadi kita pergi ke pasar, pergi ke kantor, itu mencari wasilah agar kita menjadi dekat dengan Allah. Ada yang dekat dengan Allahnya setelah kita menjalankan sababiyah, jadi dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu kita, contoh yang sakit, begitu kita berobat, lalu kita pulang, lalu kita minum Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, kita minum. Lalu misalkan dia berharap bahwa sakitnya akan sembuh, itu namanya roja. Nah, kalau tamani, yang sakit dia ingin sembuh, berharap sembuh, tetapi dia tidak berikhtiar, tidak pergi ke dokter, tidak kemana-mana, tidak minum obat. Nah, itu namanya tamani. Baiklah, orang yang berhak mengharapkan rahmat Allah itu ada tiga. Ada tiga orang yang berhak mengharapkan rahmat Allah, yang berhak roja terhadap rahmat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dua, orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, tiga, orang yang jihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tiga kelompok orang ini yang disebut berhak
menyandang sifat roja. Satu, beriman. Yang kedua, hijrah. Nah, mudah-mudahan kita sedang hijrah. Karena hijrah itu bukan hijrah fisik, tetapi hijrah hal, hijrah keadaan. Hijrah dari tadinya kita kurang ibadah jadi getol ibadah. Dari tadinya kita kurang mengingat Allah jadi mengingat Allah. Dari tadinya kita tidak tahu dengan Allah jadi ingin tahu dengan Allah. Itu namanya hijrah. Nah, paman amana wattaqa summartaha qalbuhu lintidari rahmatillahi fahuwa sahibur roja. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu hatinya gembira karena menanti rahmat Allah, itulah yang disebut yang mempunyai sifat roja. Nah, sekali lagi, faman amana wattaqa, barang siapa yang beriman dan bertakwa, sumartaha qalbuhu lintidari rahmatallah, terus hatinya gembira karena menanti rahmat Allah, bahwa sahibur roja, maka itu orang disebut dengan orang yang punya sifat roja. Waman amana wahtalapa wa asa sumarta qalbuhu lintidari rahmatillahi bahwa sahibu hamkin wa ghurur. Dan orang-orang yang beriman tapi mencampur adukan kebaikan dan kejahatan. Dia beriman tetapi mencampur kebaikan, kejahatan dan kebaikan. Dosa dilakukan, ibadah juga STMJ, susu telur maju jahe. Dosa terus, maksiat terus, ibadah jalankan. Nah, dan maksiat kepada Allah, kemudian hatinya senang menanti rahmat Allah. Ini adalah orang-orang yang bodoh dan terberdaya. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, jalankan sebab-sebabnya yang mendatangkan rahmat itu. Nah, sekali lagi rumusnya, kalau kita mengharapkan rahmat Allah, mengharap itu kan roja. Kalau kita roja dengan rahmat Allah, jalankan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Itu seperti orang nanam padi. Orang nanam padi itu seperti orang nanam padi. Kalau berharap padinya itu jadi makanan yang baik, panennya baik, maka tanamlah padi dengan baik. Dicangkul dulu, dibersih-bersih dulu, habis itu baru ditanam, digemuk, dipelihara, dijaga. Nah, setelah itu dia berharap akan panen. Itu roja namanya. Kalau yang tamani, yang terberdaya, kalau yang terperdaya seperti ini, dia menginginkan padi, menginginkan beras, padi dari sawah. Lalu misalkan dia datang ke sawah, orang nanam padi, dia enggak, satu, tetapi dia berharap ingin panen. Atau orang nanam padi, dia ikut nanam padi, tetapi nanamnya itu dialungkan aja, dilempar aja ke sawah, enggak karuan, dibiarkan saja. Lalu berharap sama dengan orang lain, mengharapkan panen yang sempurna. Nah, itu adalah tamani, bukan roja. Tetapi kita kalau mau nanam padi, harus dipelihara dari awal sempurna, sampai pertengahan sempurna, sampai akhir sempurna. Dan kita mengharapkan panen itu bagus. Nah, itu namanya roja. Itu contoh, itu namanya roja. Nah, jadi ar-roja waspun mahmudun. Roja itu mengharap rahmat Allah, itu adalah sifat yang terpuji. Besar mengharap rahmat Allah, sifat yang terpuji. Karena ini kenapa membahas roja? Karena kemarin kalau nggak salah di hikmah yang ke berapa itu 145, kalau tidak salah, membahas tentang dikala di mana orang terkena dosa, terpeleset dosa, maka jangan putus asa dengan rahmat Allah.
berharaplah mudah-mudahan dosa tersebut adalah dosa yang terakhir. Begitu kan ya Bayul? Yang 145 kan? Nah, dilanjut yang 146. Kata yang 146 itu dikatakan bahwa jika engkau pengen bisa berharap yang benar kepada Allah, rahmatnya Allah, maka lihatlah apa yang Allah datangkan kepada diri kita. Anugerah, kebaikan, itu adalah yang Allah datangkan kepada kita. Kenapa roja disebut sifat yang terpuji? Li'annahu ba'isun ala ta'ati wa muwadobatiha. Karena dengan roja itu, besar harapan, dengan harapan baik itu, membangkitkan taat dan melanggengkan taat. Besar harapan. Wal amalu ala roja ahabu ilallahi ta'ala minal amali alal khawb. Beramal dengan besar harapan rahmat Allah lebih disukai Allah daripada beramal karena takut azab Allah. Kenapa kamu mau baca surat Al-Mulku sebelum tidur malam? Saya menjalankan perintah Allah. Rasulullah menganjurkan setiap malam baca Al-Mulku dan As-Sajdah dan Yasin. Berarti kamu emang kenapa? Saya takut. Saya nanti di alam barzah disiksa, dikubur. Ngeri, saya takut. Katanya Al-Mulku bisa menjadi wasilah sababiyah menyelamatkan saya dikubur. Nah, itu yang satu. Yang satunya lagi ada. Kenapa kamu baca Al-Mulku? Saya baca Al-Mulku, saya mengharapkan rahmat Allah. Supaya dengan rahmatnya saya diselamatkan di alam kubur. Nah, al-amalu ala roja ahabu ilallahi. Orang yang beramal dengan dasar roja, besar harapan rahmat Allah, ahabu ilallahi minal amali alal khawb. Lebih bagus, lebih disukai oleh Allah daripada amal didasari oleh takut. Jadi lebih bagus yang mengharapkan rahmat Allah. Saya baca Al-Mulku mengharapkan rahmat Allah, dengan rahmatnya semoga saya selamat di alam barzah. Saya baca Al-Waqiah dengan mengharapkan rahmat Allah, dengan rahmatnya semoga Allah memberikan wasilah-wasilah kemudahan rezeki kepada saya. Nah, itu lebih disukai oleh Allah daripada kita ibadah kepada Allah karena takut dengan siksa Allah. Bisa dimengerti, Bu? Iya Pak Ustaz. Balik lagi. Wal amalu ala roja ahabu ilallahi minal amali alal khawb. Beramal dengan besar harapan rahmat Allah lebih disukai oleh Allah dari beramal karena takut azab Allah. Contoh, ada satu orang sama, yang satu baca Al-Mulku, yang satu juga saya baca Al-Mulku. Yang satu dia di dalam hati ada rasa, dia membaca Al-Mulku karena dia ingat di kubur akan disiksa, betapa pedihnya siksaan kubur, dan akan ada pembela yaitu Al-Mulku. Lalu ia baca Al-Mulku didasari karena dia takut dengan siksa kubur. Nah, kalau yang satu lagi orang, dia baca Al-Mulku, dia tahu siksa kubur, dia tahu Al-Mulku menjadi wasilah sababiyah pembela di alam kubur, tetapi dia dengan besar harapan rahmat Allah, wasilah baca Al-Mulku, dia mengharapkan keselamatan di alam kubur. Nah, lebih bagus orang yang besar harapan dengan rahmat Allah daripada orang ibadah karena takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-roja salasun. Roja itu ada 3. Rajulun amila hasanah bahwa yarju qabulaha bahwa sohibur roja. Nah, roja itu ada 3. Ada 3 roja. Yang pertama adalah rajulun amila hasanah. Yang pertama adalah seseorang
Kalau bahasa mendengar ibu-ibu, kalau mendengar dalam bahasa Arab nih, bahasanya kalau dalam hadis atau Al-Quran rojulun, itu berarti perempuan terbawa. Jangan salah paham. Kok laki-laki ya? Berarti perempuan enggak. Maksudnya kalau disebut laki-laki rojulun, perempuan itu ke bawah juga semua. Jadi seseorang bahasanya. Karena rojul itu adalah seseorang yang luar biasa. Manusia yang luar biasa, manusia yang beda lah, manusia yang baik. Rojulun. Nah, amilah hasanah. Manusia, seseorang yang beramal kebaikan. Lalu ia berharap diterima amalnya. Nah, ini adalah sahibur roja. Dia sholat, dia tahajud, dia duha, dia baca Quran, dia baca sholawat, lalu berharap amalnya diterima Allah. Itu namanya roja. Sahibur roja. Bagus orang yang disebut sahibur roja, yang mempunyai sifat pengharapan. Ada lagi rojulun amila say'ah. Nah, ini luar biasa juga laki-laki ini, manusia ini. Tetapi tukang melakukan maksiat. Rajulun amil sayiatan. Manusia, seseorang yang melakukan keburukan atau melakukan dosa. Sumataba. Fahuwa yarju magfiratan. Terus dia tobat. Lalu ia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan roja. Jadi yang kedua, rojulun amila sayatan sumataba bahwa yarju maghfirah. Nah, orang yang melakukan maksiat lalu tobat, lalu dia mengharapkan ampunan dari Allah. Nah, itulah yang disebut orang yang roja, benar-benar, karena dia tobat. Yang ketiga, warojulul kadib yatamadda fi dunubi wa yaqulu arjul maghfirah. Yang ketiga, orang yang disebut dengan rajulul kadib, orang yang bohong, yang sengaja melakukan dosa, lalu ia katakan arju al-maghfirah. Aku mengharapkan rahmat Allah. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha luas ampunannya. Betapapun engkau banyak dosanya, Allah akan ampuni dosa kita. Oleh karena itu, berdosalah kita. Setelah berdosa, kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Nah, itu mah orang kebelinger namanya. Orang yang sesat itu mah ya. Begitu mah. Orang yang terus menerus dosa lalu berharap diampuni Allah, ini orang yang berdusta namanya. Terus melakukan dosa. Habis itu ingat, gak apa-apa kita dosa terus, karena Allah itu lautan maaf. Nah, itu namanya terperdaya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang memperdaya, tetapi kita yang terperdayanya. Jadi karena Allah lautan ampunan, kita itu dipakai mainan. Dosa lagi, terus juga Allah ampunin, dosa lagi, Allah ampunin. Nah, itu namanya orang yang berdusta. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Allah. Maksud cinta itu, Allah akan beri pahala. Jika kita mengharapkan rahmat Allah, besar harapan terhadap rahmat Allah, Allah berikan pahala kepada kita. Orang yang berharap supaya diberi Allah ilmu, nah itu kan harapan namanya. Tuntutlah ilmu dengan syarat-syarat dan adabnya. Harapan itu tidak akan sia-sia. Orang yang mengharapkan rezekinya berkah, carilah rezeki dengan cara thayyib, dengan cara baik. Orang yang mengharapkan bisa dekat dengan Allah, dia carilah ilmu dan dia tekunilah ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifiyatu tahsilihi suhudu ihsanillahi taala wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi ilaihi. Cara menghasilkan roja, agar bisa roja, cara menghasilkan roja itu adalah menyaksikan kebaikan Allah dan menyaksikan luasnya rahmat Allah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Lalu ia mengharapkan rahmat Allah dan bertobat dengan taubatan nasuha. Nah, dulunya dolim, dulunya fasik, dulunya munafik, lalu dia ada hidayah dari Allah, dia taubat, lalu dia berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang roja. Tetapi taubatnya taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu seperti apa, Pak Ustaz? Taubatan nasuha itu bukan taubat sambal gitulah. Begitu taubat berhenti, tidak melakukan dosa lagi. Begitu kita taubat dari riba, stop, tidak menyentuh-nyentuhnya lagi riba sampai hari kiamat. Begitu kita bertobat dari homer, dari minum-minuman, begitu kita bertobat dari dosa-dosa, dosa itu kita berhenti sekaligus. Nah, setelah kita berhenti melakukan yang tiga itu, yang niat yang tiga itu, menyesali dan kita keluar dari kelompok itu, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita tidak akan kembali lagi melakukan dosa itu, tetapi pada kenyataannya kita tidak kuat, terpeleset lagi melakukan dosa. Nah, itulah orang-orang yang besar harapan diampuni Allah. Maksudnya apa? Tidak disengaja, taubat aja lagi. Udah begitu nanti belum lama nih dosa lagi dia. Nggak usah bingung, taubat lagi terus. Nah, itu namanya orang yang terus mengharapkan rahmat Allah karena melakukan dosanya itu bukan disengaja tapi terpeleset. Adakah dosa yang terpeleset bukan disengaja? Ada. Orang melakukan dosa tidak disengaja itu seperti orang mau ke Jakarta dari Cirebon tapi malah naik mobil Semarang, kan salah. Malah pergi ke Semarang, begitu. Sengaja itu. Tapi kalau yang tidak disengaja, dia mau ke Jakarta tujuannya, udah naik mobil Jakarta, tetapi kok ini malah jadi belok ke Semarang. Nah, itu tidak disengaja, udah turun. Nah, terpeleset itu. Beda orang yang terpeleset, lagi jalan di sawah, galengan sawah. Tahu ngerti galengan nggak, Bayul? Pematang ya Pak Ustaz. Pematang. Ya, lagi jalan di pematang sawah. Tujuannya bukan mau terjun ke sawah. Di sawah ini lagi banyak orang yang nyangkul. Dia jalan di sawah. Jalan aja. Tiba-tiba kepleset, jatuh. Kotor kan? Nah, apakah dia mau langsung jungkir-jungkiran? Apa dia mau langsung masuk ke dasar bumi di sawah kayak anak kecil gitu-gituan berlumuran lumpur? Tidak, dia langsung pulang. Dia langsung bersih-bersih karena kotornya pun tidak disengaja. Itu namanya kepleset. Beda lagi dengan orang yang sedang main lumpur, begitu kan? Beda antara orang yang dosa disengaja dengan orang yang terpeleset melakukan dosa. Itulah. Dan orang yang terpeleset melakukan dosa karena tidak ada kekuatan, jangan berhenti, kita terus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis yang agung. Ini dikatakan di sini. Dikala tawanan perang dihadapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ternyata di antara tawanan itu ada seorang ibu yang siap menyusui berjalan tergesa-gesa mencari anaknya. Ada ibu yang mencari anaknya. Ternyata anak ini nangis, ingin disusui. Ini orang adalah tawanan perang Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat seorang ibu dan ibu itu menemukan anaknya dan anaknya pun disusuinya dan terdiam anak tersebut. Rasulullah bersabda, "Atarauna hadihi tarihah waladaha 'alan nar?" Faqulna la. Wahai sahabatku, akankah kalian berpikir akan dilemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kata para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu ini sayang terhadap anaknya. Sampai dicari-cari di tengah-tengah orang banyak,
terdengar suara anaknya menangis, ibu ini cari, udah ketemu, dipeluk, disusuinya. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, harus kita pahami bahwa semua yang Allah wajibkan ibadah kepada kita itu bukan Allah membebankan kita, tetapi karena itu adalah satu bentuk kasih sayang kepada kita. Orang yang kaya diwajibkan untuk berzakat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang sedang jauh dari Allah karena kesibukan dunia, Allah berikan sakit, bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali dekat kepada Allah. Orang yang berglamor tadinya hidup dengan dunia, lupa dengan Allah, lalu karena Allah sayang, Allah berikan bangkrut. Kalau hati kita dibuka paham kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan paham bahwa kebangkrutan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Dikala orang-orang mengatakan begitu bangkrut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah. Begitu orang ini bangkrut karena paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia bangkrut, jadi bangun tengah malam, jadi banyak sholawat, banyak zikir, hatinya jadi luluh, jadi hadir terus di pengajian. Ia akan katakan dalam hatinya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Banyak masalah, ternyata Engkau mendekatkanku kepada Engkau. Itulah orang yang paham dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini. Allah takdirkan masalah datang, itu bentuk kasih sayang Allah. Apapun itu, jika kita diberikan paham oleh Allah, tetaplah kita roja besar harapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinkan apa yang menimpa diri kita saat ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu fokus kita adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan sendirilah yang akan memperbaiki keadaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.